Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjawab soal nomor 4, di mana bagaimanakah cara kita untuk melakukan pengoperasionalan dan pengorganisiran terhadap tinjauan pustaka agar tinjauan pustaka yang kita peroleh itu dapat relevan terhadap topik penelitian kita. Sebelum melakukan penelusuran literatur, kita dapat mengorganisirnya itu dengan kita sudah menentukan terlebih dahulu topik penelitian atau subjek penelitian kita agar memudahkan dalam pencarian literatur dan mencari benang merah di antara sumber literatur satu dengan sumber literatur lainnya. Kemudian kita juga dalam pencarian sumber literatur itu kita harus mengetahui tujuan dari penelitian kita dan membahas tentang topik-topik yang terkait dengan penelusuran kita terhadap tinjauan pustaka. Misalnya dalam pencarian literatur kita harus mencari topik-topik yang berkaitan dengan penelitian kita. Kemudian dengan metode dalam penyelesaian masalah yang kita angkat sehingga dapat ditentukan pembaruan metode dalam penelitian yang digunakan. Kemudian kita juga dapat menggunakan kata kunci dalam penelusuran literatur atau pengorganisiran tinjauan pustaka kita dengan menggunakan kata kunci sehingga dapat menentukan kata kunci yang berkaitan dengan variabel terikat kita sehingga akan memudahkan waktu pencarian dan meningkatkan efisiensi, misalnya efektivitas, aktivitas, atau efek farmakologi dari obat. Pengolahan juga dapat kita lakukan dengan melakukan penelusuran database pada jurnal. Kemudian kita juga dapat melakukan penulisan serta melakukan peringkasan dari jurnal yang kita baca. Kemudian dari pengambilan sumber atau kutipan dari setiap paragraf dari tinjauan pustaka, kita juga harus dapat menarik dan menganalisis dari paragraf yang kita ambil. Di mana penentuan tinjauan pustaka itu tidak hanya terfokus pada artikel yang menggunakan bahasa Indonesia saja, tetapi juga dapat menggunakan artikel berbahasa Inggris agar menciptakan variasi dalam tinjauan pustaka yang kita buat, di mana tinjauan pustaka dalam penulisannya kita juga dapat melakukan seperti screening itu dengan membaca abstrak pada setiap artikel sehingga kita dapat menentukan relevansi antara abstrak dari suatu sumber itu terhadap penelitian yang akan kita teliti. Kemudian kita juga dapat melakukan evaluasi kredibilitas terhadap sumber tinjauan pustaka agar didapatkan sumber tinjauan pustaka yang lebih terpercaya. Kemudian juga kita dapat melakukan evaluasi terkait kelemahan dan kelebihan dari metode yang digunakan dari tinjauan pustaka tersebut, sehingga kita dapat memperoleh kesenjangan yang membuat tinjauan pustaka kita lebih baik. Organisasiran juga dapat kita lakukan dengan pembuatan garis besar dari kerangka tinjauan pustaka kita. Misalnya kita ingin mengarah kepada arah yang lebih menggunakan kerangka teoritis, di mana kerangka ini itu lebih mengarah dan mendalami pada teori serta mengangkat fenomena yang terjadi. Kemudian juga dalam pengorganisiran tinjauan pustaka juga kita dapat melakukan penulisan itu dengan tujuan pada bagian pendahuluan, evaluasi keterkaitan antara sumber dan subbab itu pada bagian isi, serta penafsiran secara signifikan pada bagian kesimpulan. Kemudian setiap kali kita melakukan pengambilan atau pengutipan dari sumber tinjauan pustaka, kita juga harus menggunakan analisa bahasa sendiri agar terhindar dari interferasi atau plagiarisme. Kemudian kita juga harus menggunakan format penulisan sitasi yang benar, misalnya penulisan tahun serta format angka.
Kemudian kita juga dapat menggunakan stasi otomatis, biasanya menggunakan Mendeley atau EndNote. Ini untuk memudahkan kita dalam pencarian sitasi serta meminimalisir terjadinya kesalahan dalam sitasi. Kemudian kita juga harus menarik benang merah antara subbab yang pertama atau subbab satu dengan subbab yang lainnya agar sesuai dengan topik penelitian yang ingin kita lakukan. Di mana keterkaitan antara benang merah antara subbab pertama dengan subbab selanjutnya, dari sinilah kita dapat melihat keterkaitan antara penelitian yang akan kita kembangkan dengan landasan teori atau tinjauan pustaka yang kita buat.